Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Ibadah dan perayaan Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tutup dan buka tahun diadakan tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Biaya yang dibutuhkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru sebesar Rp7.750.000. Mulai tanggal 25 Oktober 2020, Panitia Natal akan menyiapkan amplop sumbangan sukarela untuk dana Natal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang masih mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan sumbangan melalui rekening gereja. Inilah susunan Panitia Natal tahun 2020 dan ibadah Tahun Baru 2021 sebagai berikut. Panitia Natal Seksi Acara membuka pendaftaran bagi jemaat Tuhan yang ingin menyumbangkan pujian per keluarga di acara Natal bisa menghubungi Bapak Zakaria atau Ibu Debra. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini.
Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Hanya Dia yang layak kita tinggikan, hanya Dia yang layak kita sembah. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia sungguh baik bagi kita, Dia teramat baik bagi kita. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Makasih Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami. Makasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan, Kau baik. Kasih Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur
awal. Kita mau katakan kepada Tuhan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyikan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada Pak. Katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap bunda, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak. Serukan haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Berikan pujian, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Segenap tubuh jiwa roh kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua itu untuk memuliakan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan terbatasan Tuhan, mohon pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu. Biarlah pelayanan hamba-Mu berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini, pagi ini kita masih diberikan kembali untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, serta memuliakan Tuhan. Itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 146. Mazmur 146, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Puji nama Tuhan, saya akan memberikan satu tema firman Tuhan. Berikanlah puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, berbicara tentang jiwa adalah seluruh kehidupan batinnya kita. Seluruh kehidupan batin kita. Yang merupakan satu perasaan, pikiran, dan angan-angan kita. Ya. Kenapa pemazmur ini mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Bukan sekedar mulut kita saja memuji Tuhan, tapi dikatakan seluruh kehidupan batin kita itu merupakan satu perasaan, pikiran kita, bahkan angan-angan kita. Kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Kita melihat kalau orang yang sudah mati, tentu dia tidak bisa apa-apa. Ya, untuk bergerak pun tidak bisa. Bahkan memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan pun tidak bisa. Karena apa? Karena sudah tidak bisa, tidak bernyawa. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Ya. Tapi pujian firman Allah di sini dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Jadi selama kita masih ada kesempatan, bibir kita masih bisa kita gunakan, mulut kita masih bisa berbicara, tangan masih kita bisa gunakan untuk melakukan segala sesuatu, kaki kita masih bisa kita gunakan untuk melangkah dan berjalan. Ya. Pikiran kita masih bisa kita gunakan untuk memikir segala sesuatu. Perasaan kita bisa membawa perasaan untuk merasakan segala sesuatu. Ya. Selama kita masih hidup, mari kita memuliakan Tuhan. Kalau jangan kita berkata, nanti saja saya memuliakan Tuhan. Ya. Firman Tuhan selalu berkata selama masih ada kesempatan, selama masih kita hidup, selama kita masih bisa bernapas, kita memuliakan Tuhan. Ya. Ayub berkata, umur kita, hidup kita hanyalah hembusan nafas. Bahkan Yakobus berkata, hidup kita ini seperti uap yang tidak ada artinya apa-apa. Jadi pemazmur ini mengajak kita, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku masih hidup. Hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan begitu saja. Ya. Bawa hidup kita untuk dapat memuliakan Tuhan. Bawa hidup kita untuk dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Firman Allah berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup.
Bahkan bukan saja memuliakan Tuhan selama aku hidup. Ayat selanjutnya dikatakan, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya. Selama masih hidup dan selagi aku ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, selama kita masih ada, mari kita mau bermazmur, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya. Mengagungkan akan kebesaran Tuhan. Menaikkan puji-pujian syukur kita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selama kita masih hidup dan selama kita ada, mari kita gunakan pikiran kita, perasaan kita, angan-angan kita, mulut kita, tangan dan kaki kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Kita diciptakan ya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak mau memuliakan Tuhan, Tuhan bisa pakai batu-batu untuk memuliakan Dia, memuji Dia. Ya. Tuhan bisa memerintahkan pohon-pohon untuk memuji Dia. Terlebih kita ciptaan Tuhan yang sempurna ini. Kita mau hidup kita selama kita masih hidup, selama kita ada, masih ada. Mari kita mau naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya. Kenapa kita memuji Tuhan? Apa alasannya? Ya. Alasan kita memuji Tuhan adalah karena kemegahannya, ya, karena kemuliaannya, dan karena kebesaran Allah kita. Alasan apa untuk kita memuji Tuhan? Karena kemuliaannya, kebesarannya, ya, karena keagungannya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita puji. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Patut kita memuji Tuhan, patut kita memuliakan Tuhan karena kemegahannya, karena kebesarannya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita membaca di dalam Mazmur 96 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ya. Kenapa? Alasan apa kita memuji Tuhan? Karena kemegahannya. Karena kemuliaannya. Dan karena kebesaran Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang telah menciptakan kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur pasal 96. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ya. Biar kiranya kita datang beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar keluar dari bibir lidah kita yang kecil ini. Tapi benar-benar kita memuji akan kedahsyatan Allah. Memuji akan kemuliaan Allah. Memuji karena kemegahan Allah yang sempurna. Ya, yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau sama-sama. Ketika kita datang kepada Tuhan, datang dengan segenap hati kita. Kita bawa seluruh hidup kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita tujukan untuk mengagungkan serta memuliakan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Ya. Keagungannya sungguh mengatasi langit dan bumi. Ini pujian. Seringkali kita menaikkan pujian ini.
Kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur. Mari kita mau gunakan mulut kita, ya, pikiran kita, perasaan kita, tangan kita, kaki kita untuk terus memuliakan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Bukan kita mengagungkan hal-hal yang ada di dunia ini saja. Oh, kalau kita menaikkan lagu-lagu yang ada di dalam dunia ini, semangat sekali. Tapi terkadang ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Ya. Kita kurang bersemangat. Tapi justru kita menaikkan puji-pujian yang Allah luar biasa, yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh antusias untuk memuji dan menyembah Dia, serta memuliakan Dia. Ya. Alasan yang kedua kita memuji Tuhan. Karena penyelamatan dan penebusan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Ya. Alasan yang kedua, kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena penyelamatan dan penebusan yang Allah kerjakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau bukan Allah menyelamatkan kita, kalau bukan Allah menebus hidup kita, kita tidak ada apa-apanya dan kita pasti binasa. Tapi kita boleh bersyukur kepada Allah kita yang luar biasa itu, yang sungguh mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita, Dia menebus kita. Ya. Bahkan Dia menebus dengan harga yang mahal. Dia membebaskan kita, ya, supaya kita menjadi umat Allah yang benar-benar mengalami pembebasan dari Allah sendiri. Coba kita baca di dalam Lukas pasal pertama, ayat yang ke-68 sampai ayat 75. Kita melihat di sini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusannya dan kebenarannya di hadapannya seumur hidup kita. Ini dikatakan kenapa alasan kita memuji Tuhan. Karena penyelamatan dan penebusan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bangga memiliki Yesus. Dalam Lukas pasal yang pertama, kita sudah dilepaskan dari musuh. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan dari musuh-musuh kita yang ada. Ya. Itu sebabnya kita patut meninggikan nama Tuhan. Kita patut memuliakan Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Melepaskan kita. Memberikan satu kelepasan dalam kehidupan kita. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau sama-sama untuk memberikan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita boleh terbebas dari musuh-musuh yang jahat, sehingga kita boleh ditebus, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Puji nama Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita memuji Tuhan? Tadi alasan yang pertama kenapa kita memuji Tuhan. Karena kemegahannya.
Karena kedahsyatan Allah, karena kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Kita patut menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, karena kebesarannya tidak pernah terduga. Alasan yang kedua kenapa kita memuji Tuhan, karena penyelamatan dan penebusan yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Ya. Alasan yang ketiga, Allah melepaskan kita dari musuh dan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Ya. Coba kita membaca di dalam Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Cukup panjang ini. Ini nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-meluap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan telah melepaskan kita dari musuh. Satu nyanyian ziarah Daud dikatakan, dia boleh bersyukur jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak berdaya. Itu sebabnya nyanyian ziarah Daud ini benar-benar mengungkapkan bahwa ketika Daud dalam keadaan dikejar musuh, Daud hanya bisa menaruh hidupnya sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa ada pembelaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya. Dikatakan jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ya. Dia melepaskan dari musuh-musuh kita. Dari orang-orang yang jahat. Dan bukan itu saja, Tuhan sudah melepaskan kita dari segala sakit penyakit. Menyembuhkan kita dari penyakit kita yang ada. Ya. Mari kita mau mengingat kembali perjalanan kehidupan kita. Ya. Pengiringan kita bertahun-tahun kepada Tuhan. Berapa banyak kita merasakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Kita mau mengingat kembali. Tuhan bisa melepaskan dari segala musuh-musuh yang ada. Ya. Dari orang-orang jahat dalam kehidupan kita. Bahkan bukan itu saja. Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Ya. Coba kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ini dikatakan perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melompat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ya.
Alasan yang ketiga kenapa kita memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah melepaskan kita dari segala musuh-musuh kita. Melepaskan kita dari jerat maut yang ada. Bahkan bukan itu saja, alasan kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Kita melihat di sini, orang lumpuh yang didoakan oleh Petrus mengalami satu kesembuhan. Ya. Mengalami satu kesembuhan. Ketika orang lumpuh ini mengalami satu kesembuhan, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang lumpuh ini bisa berjalan dan bisa berlari. Ketika dia bisa berjalan, dia bisa berlari. Bukan dia meninggalkan Tuhan, tapi dia terus memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami satu kesembuhan. Karena dia mengalami satu kuasa Tuhan yang diberikan dalam kehidupannya. Kuasa kesembuhan itu mengalir dalam hidupnya. Ya. Sehingga dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ya. Seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya melihat bahwa dia memuji Allah. Kenapa dia memuji Allah? Karena kebesarannya. Karena kedahsyatannya yang luar biasa. Sehingga kuasanya mengalir menyembuhkan kehidupan. Berapa banyak kita yang mengalami pertolongan Tuhan? Ya. Berapa banyak? Berapa banyak kita sudah memuji, mengagungkan Tuhan? Ya. Seringkali yang ada di dalam kehidupan kita, kita seringkali menyanyikan puji-pujian dunia yang ada. Tapi kalau kita disuruh menaikkan puji-pujian untuk Tuhan, terlalu berat. Bibir kita terlalu berat untuk mengungkapkan. Kenapa? Karena kita tidak biasa, karena kita tidak melihat kebesaran Allah. Kedahsyatan Allah yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Mari kita mau mengkoreksi hidup kita, introspeksi diri, kita perbaikin hidup kita. Sudahkah saya memuji Tuhan? Bukan dikala kita menerima berkat saja kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun, firman Tuhan tadi dalam ayat mas kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya seluruh kehidupan roh batin kita, seluruh kehidupan perasaan, pikiran kita dan angan-angan kita disuruh memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kedahsyatan Tuhan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Alasan yang keempat kenapa kita memuji Tuhan. Karena perhatian dan pemeliharaan Allah yang terus menerus atas hidup kita setiap hari. Ya. Pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, perhatian Allah itu yang terus menerus dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Kita patut memuji Dia dan memuliakan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya pemeliharaan Allah yang luar biasa. Penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan yang luar biasa yang terus menerus dalam hidup kita setiap hari. Baik secara jasmani maupun rohani. Adalah alasan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Kalau kita berat untuk memuji Tuhan. Kalau hidup kita berat untuk memuliakan Tuhan. Ingat. Ingat kembali. Perhatian Allah serta pemeliharaan Allah yang terus menerus dalam hidup kita. Ya. Baik kehidupan jasmani maupun rohani kita. Adalah satu alasan kita untuk memuji nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama
melihat bagaimana kebesaran Tuhan itu, keajaiban Tuhan itu, perhatian Allah itu, pemeliharaan Allah itu dalam hidup kita. Pujilah Dia, agungkanlah Dia selama kita masih hidup, selama kita masih ada. Terus naikkan puji-pujian bagi Allah yang telah menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah tidak meminta harta kita, emas kita, tapi Allah meminta hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Amin, firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita minta, jikalau Tuhan mengoreksi kita, kita mau mengatakan, ini hidup saya Tuhan. Ya. Terima kasih Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terus mengajak kepada kami, selagi kami masih hidup, selagi kami masih ada, biar hidup kami terus dapat memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan dan perhatian Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Itu sebabnya kami terus mau memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, bawa kami untuk terus dapat memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami, Bapa. Biar apapun yang kami kerjakan, kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Tanamkan semua kebenaran firman Tuhan dalam hati kami, supaya firman itu semakin hari semakin tumbuh, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online Tuhan. Biarlah berikan terus kekuatan kepada mereka, terus berikan sukacita kepada mereka, agar mereka terus melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Hari ini kami minta berkat-Mu turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera-Mu melimpah dalam kehidupan seluruh kami jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami benar-benar mengalami satu berkat Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan setiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.